Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penerjemah. Jadi penerjemah itu istilah yang diadopsi dari kata terjemah yang berasal dari bahasa Armenia, yaitu turjuman, yang artinya orang yang menjelaskan tuturan, orang yang menjelaskan kalam dengan bahasa yang lain. Jadi terjemah itu adalah orang yang menjelaskan tuturan orang ke bahasa yang lain. Itu istilah terjemahan di dalam kata Armenia. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat penerjemahan. Seperti yang pernah saya jelaskan, bahwa penerjemah itu adalah mengalihkan satu bahasa ke bahasa yang lain, maka perlu syarat. Meskipun ada orang yang mengatakan bahwa menjadi penerjemah itu tidak punya syarat, itu adalah hal yang keliru. Jadi syarat yang harus kita miliki dalam penerjemahan itu, pertama adalah pengetahuan bahasa sasaran yang bagus. Jadi misalkan kita ingin menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, berarti bahasa sasarannya adalah bahasa Arab ke bahasa Indo. Jadi kita harus tahu bahasa Arab dan bahasa Indo itu dengan baik dan benar. Jadi kalau kita tidak tahu, maka kita penerjemahannya itu tidak memenuhi syarat. Terus ada pengetahuan bahasa sumber. Jadi sumber bahasa itu kita harus ketahui, misalkan sumber bahasa Arab, sumber bahasa Indonesia. Terus ada nanti pengetahuan materi yang diterjemahkan. Jadi materi yang kita terjemahkan itu kita harus kuasai. Misalkan materi tentang ekonomi, kita mau menerjemahkan buku-buku ekonomi atau buku-buku filsafat. Jadi kita harus tahu, harus menguasai materi tersebut. Lalu selanjutnya syaratnya adalah pengetahuan kontras. Apa kata-kata yang kontras di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab itu kita harus tahu. Jadi itulah syarat-syarat penerjemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Saya Fahmi Hadi di sini ingin menyampaikan beberapa tujuan penerjemahan. Yang pertama, tujuan penerjemahan itu sangat bervariasi dan sangat luas, tetapi saya di sini ingin menyampaikan 3 saja. Yang pertama diantaranya adalah tujuan penerjemahan yaitu memahami konten, yaitu untuk memungkinkan orang yang tidak mengerti bahasa asli untuk memahami konten yang sedang diterjemahkan. Ini bisa berupa lisan, teks, video, dan lain-lain. Yang kedua, tujuan penerjemahan yaitu untuk komunikasi antar budaya. Ini sangat penting dalam konteks globalisasi di mana interaksi lintas budaya sangat umum. Yang ketiga, yaitu tujuan penerjemahan adalah diplomasi dan hubungan internasional. Terjemahan memainkan peran penting dalam diplomasi internasional dan hubungan antar negara. Ini membantu negara-negara untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dalam bahasa mereka sendiri. Secara umum, singkatnya sebagai penutup, yaitu tujuan penerjemahan adalah untuk memastikan pesan dan makna teks tetap terjaga saat berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain. Sekian dari saya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan urgensi penerjemahan. 1. Yang pertama, komunikasi lintas bahasa. Memungkinkan orang berbicara dalam bahasa yang berbeda. Yang kedua, bisnis internasional. Penerjemahan memungkinkan perusahaan beroperasi di berbagai pasar dan sebagainya. Yang ketiga, diplomasi dan hubungan internasional. Penerjemahan diperlukan dalam hubungan diplomatik dan pertemuan internasional untuk memastikan pemahaman yang akurat di antara negara-negara. Jadi
urgensi penerjemahan sangat penting dalam memfasilitasi komunikasi atau bisnis atau pendidikan dan banyak aspek kehidupan global. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.